Oke, selamat datang di channel saya, Nuriswatun Hasana. Perkenalkan, saya Nuriswatun Hasana dari mahasiswa dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Biologi dengan NIM 26021100096. Di sini saya akan menerangkan tentang homoseksual dan lesbian dalam perspektif Islam. Jika Anda salah satu pengguna media sosial, tentunya kalian pernah melihat tentang cuplikan-cuplikan video tentang kehidupan pasangan homoseksual atau lesbian yang berada di luar negeri, bukan? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang homoseksual dan lesbian itu tentu tidak asing lagi ya, karena ya akhir-akhir ini kasus homoseksual dan lesbian ini menjadi terangkat kembali di media sosial karena adanya seorang pria asal WNI yang menikahi sesama pria di luar negeri. Dan salah satu dari pasangan ini itu aktif bermain media sosial sehingga kehidupannya itu menjadi perhatian masyarakat luas. Sebenarnya kasus homoseksual dan lesbian ini memang memunculkan banyak pendapat yang berbeda. Ada beberapa negara yang mengizinkan warganya untuk melakukan ini, untuk menikah sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan ada juga negara yang menolak tentang perilaku ini. Salah satunya Indonesia. Kan di Indonesia sendiri kita tidak boleh melakukan menikah sesama jenis, itu tidak boleh. Indonesia sendiri adalah salah satu negara Muslim terbesar di Indonesia ya. Kalau bicara tentang Islam, bagaimana sih homoseksual dan lesbian itu dilihat dari kacamata Islam? Bagaimana hukumnya? Bagaimana Islam menghadapi, menanggapi homoseksual dan lesbian ini? Bagaimana, apakah diperbolehkan atau tidak? Dan apakah ada sanksi seperti apa yang diberikan? Jika ingin tahu, jangan stop video ini. Oke. Homoseksual dan lesbian dalam perspektif Islam. Pengertian homoseksual dan lesbian. Homoseksual sendiri dalam bahasa Inggris disebut dengan homoseksual, yang berarti sifat laki-laki yang senang berhubungan seks dengan sesamanya. Sedangkan menurut bahasa Arab disebut sebagai al-liwat, yang pelakunya disebut alut, orang yang melakukan perbuatan homo, yang dapat diartikan secara singkat adalah bangsa Arab dengan perkataan laki-laki yang mengumpuli sesamanya. Sedangkan lesbian sendiri dalam bahasa Arab disebut asihah, yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa homoseksual adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, dan lesbian adalah hubungan seksual antara perempuan dan perempuan. Kisah kaum Nabi Lut atau kaum Nabi Sodom. Secara histori Islam, fenomena homoseksual dan lesbian sendiri sudah tidak asing lagi ya. Fitrah manusia adalah diciptakan untuk bereproduksi. Fenomena homoseksual dan lesbian ini sudah diceritakan dalam Al-Quran tentang kisah kaum Nabi Lut atau kaum Sodom. Pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80 dan 81 yang artinya, dan kami telah mengutus Hud ketika dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan siapapun di dunia ini? Sehingga kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka.
bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dilanjut dengan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 165 dan 166 yang artinya Lut berkata pada kaumnya, mengapa kamu mendatangi menggauli jenis laki-laki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijanjikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi pada zaman Nabi Ibrahim, ya, sekedar info, Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Dalam kisahnya, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menetap di sebuah daerah bernama Sodom, masih kawasan Yordania. Kemudian Nabi Lut menikah dengan wanita yang bernama Wali'ah, memiliki 2 putri yang bernama Raisa dan Zakrata. Kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kekerasan moral, tidak memiliki agama, dan berperilaku buruk, pencurian dan perampasan merupakan kejadian sehari-hari, di mana yang kuat menjadi penguasa dan yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Yang lebih parahnya lagi yakni berhubungan seks sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Maka dari itu, kaum Sodom ini merupakan kaum yang homoseksual ya, dan lesbian. Nabi Lut mengajak mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mungkar dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan homoseksual dan lesbian tersebut dan beriman kepada Allah. Tetapi mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan Nabi Lut dan tetap saja melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kemudian Allah pun menurunkan azab untuk mereka, para kaum Sodom, karena telah melakukan perilaku yang buruk dengan membalikkan daerahnya, sehingga kaum Sodom ini menjadi musnah. Homoseksual dan lesbian dalam pandangan Islam. Dari ayat yang telah diuraikan menerangkan bahwa perbuatan kaum Nabi Lut melakukan homoseksual sama jenis. Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada mereka dan memutarbalikkan negeri mereka sehingga penduduk Sodom termasuk istri Nabi Lut, kaum lesbian, tertanam bersamanya dengan terbaliknya negeri tersebut. Yang terselamatkan hanya Nabi Lut dan para pengikutnya yang tidak melakukan homoseksual dan lesbian. Dari cerita ini, para ulama fikih pun bersepakat bahwa hukum lesbian dan homoseksual adalah haram. Sekali lagi, hukum homoseksual dan lesbian adalah haram. Adapun sanksi pelaku homoseksual dan lesbian dalam Islam. Ada beberapa pendapat tentang lesbian dan homoseksual ini dari beberapa ulama. Salah satunya adalah Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa pelaku homoseksual ini harus dirajam atau dilempari batu sampai mati, tanpa membedakan apakah pelakunya masih bujang atau sudah menikah. Berdasarkan hadis Nabi yang artinya, dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang menemukan seorang yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut, homoseks, maka bunuhlah pelaku tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah. Yang kedua adalah pendapat dari ulama Syiah, berpendapat bahwa lesbian tidak dapat dikategorikan dalam perbuatan zina karena lesbian termasuk adalah perbuatan asyik masyuk antara seorang wanita dengan wanita lainnya, maka hukumnya diserahkan kepada penguasa atau takzir. Memang takzir ini bukan sampai membunuh ya, tapi hukuman dari seorang lesbian ini tentu pasti ada hukumannya dan tidak boleh ditinggalkan, karena apabila ditinggalkan, hukuman tersebut akan menjadi dosa besar yang bisa saja menimbulkan azab Allah.
dampak homoseksual dan lesbian. Tentunya dampak homoseksual dan lesbian ini mempunyai banyak sekali dampak yang sangat merugikan bagi dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Yang pertama, menyebab munculnya banyak penyakit yang berbahaya. Ada berbagai macam jenis penyakit kelamin yang ditimbulkan dari pelaku ini. Ada HIV, AIDS, sampai saja singa dan lain-lain penyakit yang sangat berbahaya tentunya. Dan yang kedua adalah pada suatu kelompok masyarakat, misalnya terdapat satu saja pelaku yang akan menimbulkan hilangnya keberkahan dan rasa aman karena tersebar kerusakan pada masyarakat. Ya, karena jika ada satu saja di lingkungan kita, pasti kita akan merasa was-was dan khawatir, ya kan? Sehingga hilangnya rasa aman itu terdapat dari diri kita. Dan yang ketiga adalah dari cerita kaum Nabi Lut, Allah membalikkan satu negeri ini karena melakukan dosa besar. Sehingga kalau misalnya ada satu saja atau beberapa pelaku, tentunya kita juga menjadi was-was ya, bagaimana kalau Allah memberikan azab pada tempat tersebut. Dan yang keempat adalah dikhawatirkan munculnya wabah penyakit akibat perilaku ini secara luas di masyarakat. Dari penyakit-penyakit yang menjadi dampak homoseksual dan lesbian itu ada beberapa penyakit yang dapat ditularkan oleh mereka kepada orang-orang di sekitarnya. Ini yang dikhawatirkan menjadi munculnya suatu wabah. Yang kelima adalah tindakan homoseksual dan lesbian ini bisa merusak moral, akhlak, atau memicu gangguan jiwa. Tentunya pelaku homoseksual dan lesbian ini bukan orang yang normal ya. Dan yang keenam adalah orang yang memiliki penyakit akibat homoseksual akan merasa terkucilkan oleh masyarakat, dan sebaliknya orang yang menjadikan perilaku ini sebagai gaya hidup dikhawatirkan akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Dan yang ketujuh, banyaknya pelaku homoseksual bisa mempengaruhi kemasyarakatan dan bisa membawa pada perubahan sosial mengarahkan masyarakat untuk menerima hidup berdampingan dengan dalil perilaku ini dengan dalil HAM. Dan ke-8 adalah tindakan homoseksual dan lesbian bisa mengurangi jumlah anggota masyarakat karena terputusnya jalur perkembangbiakan manusia. Selanjutnya, penyebab perilaku homoseksual. Sebenarnya ada berbagai macam penyebab, tapi di sini saya rangkum sehingga akan menjadi 2. Yang pertama, kurangnya pembekalan diri nilai agama. Dalam Islam sendiri, dari sejak kita kecil, kita sudah diajari bagaimana nilai-nilai agama Islam itu masuk ke diri kita, dan jangan sampai nilai-nilai agama itu menjadi kering dalam diri seseorang, karena itu sangat berbahaya, dan salah satunya bisa menyebabkan seseorang berperilaku homoseksual dan lesbian ini. Dan yang kedua adalah banyaknya produk budaya populer yang masuk ke dalam negeri seperti film-film tentang homoseksual dan lesbian. Tentunya ada beberapa negara yang mengizinkan perilaku homoseksual dan lesbian ini. Mereka telah membuat seperti film-film atau video-video atau apapun yang berhubungan dengan homoseksual ini dan lesbian, dan masuk dalam negeri itu menjadi suatu yang harus sangat dikhawatirkan, pornografi dan lain sebagainya. Itu yang menjadi salah satu penyebab perilaku homoseksual dan lesbian ini terjadi dalam diri seseorang. Homoseksual dan lesbian ini bisa dihindari atau dicegah, bahkan bisa disembuhkan. Ada berbagai jalur yang digunakan para ahli untuk menyembuhkan perilaku ini. Yang pertama adalah dengan kejiwaan, disadarkan, dibawa ke psikolog untuk diobati. Dan yang kedua adalah penerapan serta penguatan pendidikan agama. Pendidikan agama ini sangat penting sekali, sangat penting untuk
pembekalan diri kita agar terhindar dari perilaku homoseksual dan lesbian ini dan perilaku-perilaku yang buruk lainnya. Tentunya peranan orang tua dan guru sangat dibutuhkan dalam mengawal generasi agar terhindar dari perilaku homoseksual dan lesbian tersebut. Peranan orang tua sangat penting dalam mengawasi anaknya. Biasanya perilaku homoseksual dan lesbian ini menyerang anak-anak muda karena mereka adalah generasi yang paling pro terhadap internet ya. Jadi sebaiknya sebagai orang tua harus benar-benar mengawasi bagaimana kondisi anaknya, bagaimana pergaulannya, mengawasi tentang bagaimana anaknya menggunakan sosial media, menggunakan gadget dan sebagainya untuk mengantisipasi perilaku homoseksual dan lesbian ini. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk kawan-kawan boleh like, comment, dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan boleh ditulis di bawah komentar. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.